Halo Otomadia, kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Laris manis, sirkuit Mandalika gelar 4 event internasional tahun depan. World Superbike 2022 sukses digelar. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika saat ini telah siap menjadi tuan rumah pelaksanaan ajang internasional selain MotoGP. Ya, tahun 2023 mendatang ada 4 event internasional yang akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. ABV Site Operation The Mandalika, Imade Pariwijaya mengatakan 4 event tersebut diawali dengan World Superbike Championship atau WSBK yang akan digelar 3 hingga 5 Maret 2023. Selain itu, ada Shell Eco Marathon yang akan digelar 1 hingga 10 Juli 2023. Selanjutnya akan digelar Speed pada Agustus 2023. Pihaknya berharap setiap 1 atau 2 bulan akan ada event internasional yang digelar di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Berkaca tahun ini, selain menggelar event internasional yang menjadi sorotan dunia, sirkuit Mandalika juga kedatangan berbagai event, seperti WWF World Indonesia yang menghadirkan 120 binaragawan, PHRI bersepeda, track day, dan lainnya. Pari mengatakan Mandalika saat ini memiliki 4 titel. Pertama adalah kawasan ekonomi khusus, kawasan strategi pariwisata nasional, proyek strategis nasional, dan destinasi wisata super prioritas. Itu memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi Mandalika dan juga bagi NTB. Pari mengatakan sudah total 8 triliun rupiah investasi pemerintah pusat untuk mendukung Mandalika. Sebagaimana yang dikatakan Bupati Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Patul Bahri dalam apel peringatan Hari Bakti PUPR ke-77 di halaman kantor Bupati tersebut, ia mengatakan Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung beberapa agenda internasional di tanah air dalam rangka mendukung presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali. Kementerian PUPR pun telah berhasil menyelesaikan penataan kawasan Tahura Mangrove sebagai showcase respons Indonesia menghadapi perubahan iklim. MGPA respon komentar pebalap soal aspal sirkuit Mandalika. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyandi Satria menjawab keluhan pebalap terkait aspal sirkuit Mandalika. Priyandi Satria mengungkapkan bahwa sirkuit Mandalika sudah lebih baik dari sebelumnya dengan bukti homologasi dari FIM, di mana racing line-nya cuma 1 hingga 2 meter, dikarenakan permukaan Mandalika yang baru hanya dilewati di bagian-bagian itu saja. Maka MGPA butuh memasukkan kendaraan lain di sini, seperti roda 2 atau roda 4. Sederhananya begini, mobil itu ada yang menikung di berbagai titik dengan harapan bannya kegerus, gerusannya di aspal, kena panas, meleleh sedikit dan nempel, dilindas lagi sehingga menciptakan karet di tikungan. Selain soal racing line, Priyandi juga mengakui bahwa aspal sirkuit Mandalika kotor karena di sekitarnya banyak pembangunan. Priyandi mengungkapkan bahwa sirkuit Mandalika sudah jauh lebih baik daripada saat World Superbike musim lalu dan MotoGP pada bulan Maret 2022 lalu. Sebelumnya, 2 pembalap World Superbike Toprak Razgatlioglu dan Alvaro Bautista mengomentari aspal sirkuit Mandalika. Razgatlioglu mengatakan bahwa sirkuit Mandalika hanya memiliki 1 lintasan balap atau racing line, sehingga sulit sekali melakukan overtake. Sementara itu, Bautista menilai bahwa aspal sirkuit Mandalika belum sempurna, tetapi sudah lebih baik ketimbang tahun lalu. Mandalika International Street Circuit hanya perlu sering digunakan supaya grip di lintasan semakin baik. Sirkuit Mandalika kian sempurna, Scott Redding puji Indonesia. Pembalap World Superbike Scott Redding memiliki pandangan tersendiri mengenai Mandalika, baik dari sisi luar dan dalam sirkuit. Redding mengaku menemukan banyak hal berbeda di Mandalika yang tidak ditemui pembalap BMW itu di Eropa. Mantan pembalap MotoGP itu juga mengemukakan perbedaan sirkuit Mandalika dengan mayoritas sirkuit di benua biru. Cerita soal persaingan pada musim ini juga dibagikan Redding yang mengalami kemunduran dibanding World Superbike 2020 dan 2021. Redding yang 2 musim lalu selalu masuk posisi 3 besar harus terlempar dari persaingan gelar juara pada musim ini. Lalu, apa yang membuat sirkuit Mandalika terlihat menarik bagi pembalap? Banyak yang merasa karena ini adalah sirkuit baru. Hal ini membuat pembalap antusias karena mereka belum pernah balapan di sini. Karakter sirkuit juga berbeda dibandingkan sirkuit di Eropa yang banyak tipe tikungan cepat, sedangkan di sini cenderung flat. Bagi saya, sirkuit ini juga menarik karena tikungan 5, 6, 7, 3 tikungan cepat yang bagus menurut kami. Lantas, bagaimana sirkuit Mandalika setelah pembenahan? Scott Redding memberikan pujian pada usaha Indonesia melakukan sejumlah perbaikan termasuk terhadap kondisi aspal di sirkuit Mandalika. World Superbike 2022 merupakan kali kedua Indonesia berkesempatan jadi tuan rumah seri balapan bergengsi tersebut. Di tahun lalu ketika sirkuit Mandalika menjalani debut, sejumlah kekurangan sempat jadi sorotan termasuk soal aspal yang terkelupas. Indonesia pun merespon hal itu dengan melakukan pengaspalan ulang.
Scott Redding pun sudah sempat melihat kondisi aspal baru sirkuit Mandalika. Walaupun belum menguji aspal baru sirkuit Mandalika dengan motor, Redding melemparkan pujian pada Indonesia yang telah berupaya keras meningkatkan kualitas sirkuit Mandalika dibandingkan sebelumnya. Di tahun lalu, Redding meraih hasil bagus ketika balapan di World Superbike Mandalika. Redding merebut posisi ketiga di race pertama dan jadi runner-up di saat race kedua. Pada tahun ini, Redding datang ke World Superbike Mandalika dengan kondisi yang berbeda. Di musim ini, Scott Redding menunggangi BMW dan bersama BMW, Redding saat ini ada di posisi ke-9 dengan nilai 172 poin. Redding baru 3 kali naik podium di musim ini.